keperluan pribadi dikorbankan dulu, khusus untuk usaha, bisnisnya dipertahankan, karyawan yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus mungkin diliburkan dulu, modalnya dikelola dengan baik, dihitung keuntungannya dengan baik. Apabila lebih banyak ruginya maka stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Saya Kang Mas Rohan. Semoga Anda sukses dan sehat selalu. Ini ada yang bertanya dan agak memprihatinkan, Kang, gimana cara memperbaiki usaha yang hampir bangkrut? Ya, memang gimana ya, musim pandemi seperti ini, Masya Allah, semua diuji ya. Ya bersyukurlah bagi Anda, kita, saya yang masih bertahan ya dalam ekonomi ini, sehat dan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh sangat bersyukur. Nah, bagi Anda yang dalam kondisi mungkin mau bangkrut atau hampir bangkrut atau sudah bangkrut, ya gimana cara memperbaikinya? Bismillah saja, harus diperbaiki mulai sekarang, diniatkan. Ya kalau belum bangkrut maka masih ada waktu yang cukup, tapi kalau sudah bangkrut caranya beda lagi. Nah, ini yang tanya hampir bangkrut, berarti kan belum bangkrut total ya, masih punya karyawan, masih punya penghasilan, masih punya produksi, masih punya bisnisnya masih jalan, tapi sudah goyah kan gitu. Yang pertama ya segera hitung kos pengeluaran dan pemasukan. Kalau memang pengeluaran dan pemasukannya lebih banyak, pengeluarannya ya kos-kos yang tidak penting mulai dikurangi. Ya mohon maaf memang agak berat. Karyawan yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan atau yang tidak punya nilai bagus mungkin diberhentikan dulu atau diliburkan dulu. Mungkin bahasanya diliburkan dulu. Nanti kalau perusahaan Anda sudah tambah bagus, mereka mungkin bisa diberi kesempatan untuk kerja lagi. Ya mengurangi karyawan atau beban pengeluaran karyawan. Kalau memang pengeluaran karyawan lebih banyak, maka beberapa karyawan yang tidak produktif ya diliburkan dulu untuk sementara waktu supaya pengeluaran kosnya tidak membengkak. Kalau seandainya memang pengeluarannya adalah di produksi, maka cari produksi yang lebih murah tapi kualitasnya tetap bagus, sehingga antara keuntungan dengan modal itu bisa ngejar, bisa lebih banyak untungnya, masih ada untungnya gitu ya. Sehingga paling penting adalah dalam kondisi yang mau bangkrut memang menghitung keuangan lah. Anda cari akunting atau teman yang bagus dalam menghitung keuangan, atur keuangan dengan baik ya. Mulai hemat dulu, jangan beli barang-barang yang tidak penting, keperluan pribadi dikorbankan dulu, khusus untuk usaha, bisnisnya dipertahankan, karyawan yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus mungkin diliburkan dulu, modalnya dikelola dengan baik, dihitung keuntungannya dengan baik. Apabila lebih banyak ruginya maka stop dulu. Aset yang ada disimpan, aset yang masih ada Anda amankan dulu, karena kalau tidak habis semua gitu. Tapi kalau masih ada yang bisa diselamatkan, masih bisa muter, masih bisa menghasilkan, maka lanjut, tapi pengeluarannya dikurangi, beban ke pengeluaran dikurangi. Kalau rugi mending berhenti ya. Aset yang ada bisa dikelola dengan cara yang baru gitu. Yang paling penting berikutnya adalah apa? Cari pembimbing, segera cari guru, segera cari pembimbing untuk mengelola bisnis Anda, guru spiritual, guru bisnis, segala ilmu Anda pelajari. Anda cari guru yang Anda yakini bisa membimbing Anda untuk bangkit mengurus bisnisnya. Karena seringkali orang-orang yang kondisi saat ini yang bangkrut, kebanyakan mereka punya tanggungan hutang ya, modalnya dari hutang, tagihan hutang, kebutuhan pribadi hutang, semuanya hutang. Itu yang membuat jatuh, dan karyawannya tidak disiplin, pengeluarannya terlalu banyak, sehingga hal-hal yang sifat hutang ke hutang ini dibereskan dulu ya, segera dibereskan. Kalau tidak ya minta kelonggaran waktu. Karyawan yang tidak kompeten diliburkan, yang kompeten diambil. Produk-produk yang paling laris, paling bagus dikembangin, yang tidak mending di stop. Barang-barang yang nggak laku di stop produksinya, jangan ditambah produksinya. Mulai memproduksi barang-barang yang paling laku,
fokus, mending satu barang paling laku daripada banyak barang tapi tidak ada yang laku. Mending satu apa dua apa tiga barang yang paling laku. Anda fokuskan itu untuk dijual, untuk mengejar pendapatan itu, dan segera mencari pembimbing, karena ini sudah darurat ya. Kalau sudah mau bangkrut mau gimana, Anda pikir sendiri ya malah stres gitu ya. Minta pembimbing ya, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang menguasai alam raya ini. Minta petunjuknya dan mencari pembimbing seorang guru, insya Allah akan dapat solusi yang tepat. Karena setiap bisnis punya masalah masing-masing, punya solusi juga berbeda. Antara pengusaha yang lain dengan pengusaha yang lain kadang bisa berbeda, sehingga saran saya tidak bisa spesifik, karena setiap usaha berbeda, solusinya juga berbeda. Setiap orang berbeda, sikapnya pun berbeda. Sehingga Anda datang ke tempat saya, insya Allah akan saya bimbing supaya usahanya tidak jadi bangkrut, supaya bangkit, insya Allah atas rahmat Allah Ta'ala, amin. Saya akan Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.